Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Eka Ludia akan mempresentasikan mengenai hasil penelitian saya, yaitu mengenai pengaruh entrepreneurial innovativeness terhadap kinerja usaha melalui kompetensi wirausaha pada industri bordir di Kota Bandung. Pada saat ini, UMKM menjadi bagian penting dalam perekonomian di Indonesia, salah satunya di wilayah Jawa Barat. Tercatat pada tahun 2021, jumlah UMKM di Jawa Barat sebanyak 6.257.390 unit dan Kota Bandung menjadi salah satu pusat perkembangan UMKM di Jawa Barat. Adapun kategori jenis usahanya yaitu aksesoris, batik, bordir, craft, fashion, jasa, dan lainnya, konveksi, kuliner, makanan, dan minuman. Namun, pasca pandemi COVID-19, ini menyebabkan para pelaku usaha khususnya sektor bordir harus bekerja lebih giat agar dapat mengembalikan usahanya seperti sebelum terjadinya pandemi. Kurangnya entrepreneurial innovativeness dalam kinerja usaha dapat mempengaruhi penurunan dalam penjualan dan kinerja suatu usaha dapat dilihat dari kompetensi pelaku usaha yang dimiliki. Dengan demikian, pelaku usaha dituntut untuk dapat lebih mampu meningkatkan kembali usahanya yang pernah jatuh. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dan asosiatif. Penelitian deskriptif menjelaskan karakteristik atau fenomena yang dapat digunakan sebagai dasar pembuatan pemecahan masalah-masalah bisnis. Di dalam penelitian ini, penelitian deskriptif menjelaskan karakteristik dan fungsi variabel yang ada di dalamnya, yaitu entrepreneurial innovativeness, kompetensi usaha, dan kinerja usaha. Lokasi penelitian ini dilakukan di Kota Bandung dan subjek penelitiannya adalah pelaku usaha bordir di Kota Bandung sebanyak 90 pelaku usaha. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan penelitian kepustakaan, kemudian dilanjutkan dengan penyebaran kuesioner dan wawancara. Teknik analisis data dilakukan dengan menggunakan diagram jalur dibantu dengan software SAM PLS. Berikut ini adalah latar belakang dilaksanakannya penelitian ini. Bisa kita lihat bahwa jumlah UMKM Provinsi Jawa Barat dari tahun ke tahunnya terus meningkat. Meningkatnya pertumbuhan UMKM di Indonesia dari tahun 2017 sampai 2021 dapat membantu membuka lapangan pekerjaan. Berikut ini adalah jumlah UMKM Kota Bandung terdiri dari jenis usaha aksesoris, batik, bordir, craft, fashion, jasa, dan lainnya, konveksi, kuliner, makanan, dan minuman dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021. Jika diperhatikan pada tabel di samping, setiap kategori mengalami peningkatan pelaku UMKM di setiap tahunnya. Hal tersebut pun berlaku demikian pada kategori usaha bordir yang mengalami peningkatan di setiap tahunnya, dengan total jumlah usaha pada tahun 2021 sebanyak 154 pelaku usaha bordir. Sektor ini merupakan sektor dengan jumlah pelaku usaha paling sedikit dibanding dengan sektor lain. Hal ini dikarenakan usaha bordir merupakan salah satu sektor yang membutuhkan modal cukup besar dan cukup sulit untuk masuk ke industri tersebut. Sejumlah penelitian telah meneliti kompetensi kewirausahaan dan dampaknya terhadap kinerja perusahaan. Hazlina, Ahmad, dan kawan-kawan tahun 2010 melakukan evaluasi pengaruh kompetensi bisnis terhadap keberhasilan UKM di Malaysia. Hasilnya mengungkapkan bahwa kompetensi kewirausahaan merupakan prediktor kuat keberhasilan UKM Malaysia, khususnya dalam lingkungan yang menantang dan dinamis. Al-Ma'mun et al. Tahun 2019 juga menunjukkan bahwa kompetensi kewirausahaan memiliki dampak positif terhadap kinerja perusahaan. Selain itu, Ibiduni et al. Tahun 2021 memberikan bukti bahwa kompetensi kewirausahaan sangat penting dalam meningkatkan inovasi di kalangan UKM informal di Nigeria.
Lebih lanjut, Aidara dan kawan-kawan tahun 2021 menegaskan pentingnya kompetensi kewirausahaan sebagai faktor penting dalam memprediksi keberhasilan finansial usaha mikro informal di Senegal. Dengan demikian, dibutuhkan adanya kompetensi yang mumpuni dalam menjalankan sebuah usaha meskipun skala dari usaha tersebut merupakan UMKM. Penelitian ini fokus pada pengaruh entrepreneurial innovativeness terhadap kinerja usaha melalui kompetensi wirausaha. Menurut Indra Stuti tahun 2019, entrepreneurial innovativeness merupakan strategi perusahaan dalam menerapkan dan mendukung ide-ide baru, kebaruan, eksperimen, dan proses kreatif yang menghasilkan produk, layanan, atau proses teknologi. Sedangkan sumber lain menyatakan bahwa inovasi kewirausahaan didefinisikan sebagai penerapan baru dari pengetahuan, ide, metode, dan keterampilan yang dapat menghasilkan kemampuan yang unik dan memanfaatkan daya saing organisasi. Kompetensi kewirausahaan didefinisikan sebagai karakteristik individu, termasuk sikap dan perilaku yang memungkinkan pengusaha untuk mencapai kesuksesan bisnis. Secara khusus, kompetensi kewirausahaan meliputi ciri wirausaha, motif, citra diri, sikap, perilaku, keterampilan, dan pengetahuan. Kompetensi wirausaha diartikan sebagai kelompok pengetahuan, sikap, dan keterampilan terkait yang harus diperoleh seorang wirausahawan melalui pelatihan dan pengembangan manajerial yang akan memungkinkannya menghasilkan kinerja yang luar biasa dan memaksimalkan laba sambil mengelola usaha bisnis atau perusahaan. Kompetensi kewirausahaan terdiri dari manajemen waktu, manajemen pemasaran, etika bisnis, kepemimpinan, pengambilan keputusan, dan manajemen keuangan. Kinerja adalah hasil yang diperoleh suatu organisasi, baik organisasi atau perusahaan tersebut yang bersifat profit-oriented atau non-profit oriented, yang dihasilkan selama periode waktu tertentu. Kinerja merupakan sesuatu yang penting bagi perusahaan, khususnya kinerja pengusaha yang akan membawa perusahaan pada pencapaian tujuan yang diharapkan, karena baik atau buruknya kinerja pengusaha dapat berpengaruh pada baik buruknya kinerja perusahaan. Desain penelitian yang saya gunakan yaitu menggunakan penelitian deskriptif dan asosiatif. Lokasi penelitian dilakukan di Kota Bandung dengan teknik pengumpulan data dengan kuesioner dan wawancara. Operasionalisasi variabel yang digunakan yaitu dari variabel entrepreneurial innovativeness, kompetensi wirausaha, serta kinerja usaha. Analisis data yaitu dengan melakukan analisis deskriptif dan verifikatif. Dilakukan uji validitas dan reliabilitas terlebih dahulu untuk mengetahui ketepatan dan keandalan dari instrumen yang digunakan. Teknik analisis data yang digunakan yaitu dengan melakukan analisis deskriptif dan analisis verifikatif dengan menggunakan PLS-SEM. Adapun tahapan atau alur penelitian yaitu dimulai dari penyusunan proposal, pengumpulan data, tabulasi data penelitian, pengolahan dan analisis data, diseminasi jurnal nasional, serta penyusunan laporan penelitian. Berikut ini adalah hasil dari penyebaran kuesioner, di mana terdapat pelaku usaha dengan jenis kelamin perempuan itu sebanyak 7 orang dan jenis kelamin laki-laki sebanyak 83 orang dengan total menjadi 90 orang. Lalu dilihat dari tingkat pendidikan yaitu pendidikan SD yaitu sebanyak 8 orang, SMP 19 orang, SMA atau SMK 41 orang, diploma 3 orang, dan S1 19 orang. Berikut ini adalah hasil penyebaran kuesioner untuk variabel entrepreneurial innovativeness. Terdiri dari 3 dimensi dengan skor idealnya yaitu adalah 5040, di mana skor total yang didapat yaitu 2540.
Selanjutnya, kompetensi usaha terdiri dari 5 dimensi yang memiliki skor ideal sebanyak 6.930 dan skor total yang dicapai yaitu sebanyak 3.437, sehingga total persentasenya yaitu 49,60%. Selanjutnya, variabel kinerja usaha yang terdiri dari 4 dimensi. Skor ideal dari variabel ini yaitu 5.670 dan skor total yang didapat yaitu 2.944 dengan total persentase yaitu 51,92%. Berdasarkan hasil analisis PLS algorithm berikut ini, dapat diketahui bahwa indikator pengukuran model pendekatan model kinerja usaha pada UKM Bordir Kota Bandung memiliki nilai loading faktor di atas 0,50, sehingga hasil dapat disimpulkan memiliki validitas konvergen yang memadai dalam mengukur konstruk yang diukur. Untuk lebih jelasnya, di tabel sebelah kanan, ini merupakan tabel loading faktor untuk setiap konstruk penelitian. Berikut ini adalah tabel diskriminan validity. Tabel berikut yang berada di sebelah kiri memberikan informasi bahwa hasil analisis cross-loading. Semua indikator yang digunakan untuk mengukur ketiga model pengukuran memberikan nilai koefisien bobot faktor yang lebih besar dari nilai cross-loading lainnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa ketiga model pengukuran memiliki validitas diskriminan yang memadai. Selanjutnya, Fornell-Laker Criterion. Berdasarkan tabel di sebelah kanan bagian atas, diperoleh informasi bahwa dilihat dari kriteria Fornell-Laker, ketiga model pengukuran memiliki nilai akar kuadrat AV lebih besar dari koefisien korelasi antara konstruk yang diukur dengan konstruk lainnya. Artinya, ketiga model pengukuran diindikasikan memiliki validitas diskriminan yang memadai. Selanjutnya, heterotrait-monotrate rasio, di mana hal ini sejalan dengan hasil uji yang sebelumnya. Dilihat dari koefisien heterotrait-monotrate rasio atau HTMT, diperoleh informasi bahwa model pengukuran memiliki validitas diskriminan yang memadai. Hal tersebut ditunjukkan oleh statistik HTMT untuk ketiga pasangan model pengukuran yang dibanding semuanya memberikan nilai HTMT di bawah nilai maksimal yang disyaratkan, yaitu sebesar 0,90. Selain itu juga, pada tingkat kepercayaan sebesar 95%, hasil estimasi bootstrapping memberikan confidence interval dan atau confidence interval bias corrected untuk statistik HTMT ketiga pasang model pengukuran yang dibandingkan tidak ada yang memberikan angka 1, sehingga mengindikasikan model pengukuran tersebut memiliki validitas diskriminan yang memadai. Berdasarkan hasil evaluasi model struktural, dapat disimpulkan bahwa antara konstruk yang diteliti terbebas dari masalah atau gejala kolinearitas. Hal tersebut ditunjukkan oleh nilai statistik VIF, semua konstruk memiliki nilai lebih kecil dari 5 atau VIF lebih kecil dari 5. Selanjutnya, koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa besar variasi variabel endogen yang dijelaskan oleh konstruk eksogen. Dalam nilai model dengan PLS dimulai dengan melihat R-square untuk setiap konstruk endogen. Tabel berikut ini merupakan hasil estimasi R-square menggunakan Smart PLS 3. Selanjutnya adalah pengujian hipotesis. Berdasarkan tabel berikut, dapat disimpulkan bahwa entrepreneurial innovativeness berpengaruh positif signifikan terhadap entrepreneurial kompetensi.
Entrepreneurial innovativeness berpengaruh positif signifikan terhadap bisnis performance. Entrepreneurial kompetensi berpengaruh positif signifikan terhadap bisnis performance. Entrepreneurial innovativeness berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja melalui entrepreneurial kompetensi. Selanjutnya, berdasarkan tabel yang ada dalam slide, diperoleh informasi pengaruh total masing-masing prediktor eksogen yang telah diuji memberikan hasil signifikan. Artinya bahwa entrepreneurial innovativeness prediktor yang memiliki pengaruh total relatif paling kuat terhadap entrepreneurial kompetensi. Hal ini menunjukkan bahwa inovasi kewirausahaan memiliki peran yang signifikan dan positif dalam mempengaruhi kompetensi wirausahaan. Artinya, semakin tinggi tingkat entrepreneurial innovativeness, semakin kuat kompetensi seorang wirausahawan. Entrepreneurial kompetensi mengacu pada kemampuan, keterampilan, dan pengetahuan seorang wirausahawan dalam mengelola dan mengembangkan bisnis secara efektif. Demikian hasil presentasi dari penelitian saya dan Bapak Asep Kurniawan. Semoga bisa bermanfaat untuk peneliti-peneliti selanjutnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.